licik lu ya. Ini kayak berita yang satu ini nih. Nah, apa itu? Saksi Ridho tolak tanda tangan hasil rekapitulasi suara di seluruh kecamatan Jakarta Utara. Tak terima kalah. Wow, apa duitnya kurang? Nggak mau tanda tangan? Berarti dia nggak jadi bikin Dubai dong di sono. Oh iya, dia mau ubah ya Jakarta Utara jadi Dubai. Iya, tapi pakai kontainer. Oh, Giant Seawall nggak pakai tembok ya? Nggak. Pakai kontainer-kontainer dibangun ya? Disusun. Itu bukan Giant Seawall namanya. Apa? Food truck. Bi, ini kan gua tadi habis stock of nama ya. Oh, sakit apaan? Bukan, maksudnya ini stok opnam barang-barang yang ada di sini. Oh. Jadi ketersediaannya itu terlihat bahwa ini misal stoknya pas sesuai dengan fisiknya Ya. gitu. Ini ada kekurangan dan gue pengen minta lu tanda tangan di sini. Tanda tangan? Iya. Ah, gue takut ah. Takut apaan? Takut kalah. Emangnya yang ono? Ini kan penting buat laporan gitu loh. Ini kalau lu menolak tanda tangan nggak akan resmi jadinya. Cuman kan gua kalau mau tanda tangan, Teh, harus disaksiin sama karyawan yang lain juga. Tapi udahlah, bantu-bantu gua aja biar cepet ini ke atasnya. Ini, Iya. kalau gua nggak tanda tanganin gimana? Ya tetap berlaku juga sih. Berlaku. Jadi nggak ngaruh tanda tangan atau enggak gitu. Oh, licik lu ya. Ini kayak berita yang satu ini nih. Nah, apa itu? Saksi Ridho tolak tanda tangan hasil rekapitulasi suara di seluruh kecamatan Jakarta Utara. Tak terima kalah. Wow, apa duitnya kurang? Nggak mau tanda tangan? Biasanya kan tanda tangan tuh berarti kayak tanda terima. Ya Yeah. kan? Misal tanda tangan ke seseorang, Pak, tolong minta tanda tangannya. Yeah. Pasti juga sambil nerima, Pak, tolong jabat tangannya juga. Iya, alat tempel. Iya, sekalian. Jadi kemarin KPU Jakarta Utara mengungkapkan jika saksi paslon gubernur dan juga wakil gubernur DKI, Ridwan Kamil Suswono menolak menandatangani formulir model D hasil tingkat kecamatan. Jadi ini sekedar informasi, formulir model D itu merupakan hasil pleno rekapitulasi suara pilkada di tingkat distrik atau kecamatan. Kok lo bisa tahu? Baca. Jadi ini formulir. Formulir apa? Google Form bentuknya. Formulir yang udah jadi, yang udah jadi. ada perhitungannya. Ada tinggal. perhitungannya. Dan ini saksi kan protes karena pemilih rendah. Iya. Kalaupun pemilihnya tinggi, yang tinggi juga suara paslon 03. Karena kan ini daerah-daerah Jakut ya kan, daerah Priuk yang sudah disambangi gitu loh. Kalau RK ke sana mungkin pasti ditolak-tolak juga gitu. Ditolak juga. Berarti dia nggak jadi bikin Dubai dong di sono. Oh iya. Dia mau ubah ya Jakarta Utara jadi Dubai. Iya, tapi pakai kontainer. Oh, Giant Seawall nggak pakai tembok ya? Pakai kontainer-kontainer dibangun ya? Disusun. Itu bukan Giant Seawall namanya. Apa? Food truck. Kontainer semua ya kan? Tinggal jual makanan. Dan di sini kan mereka menolak karena ada faktor keberatan. Keberatan, beban naikin RK-nya berat banget. Karena susah banget. Tapi kan dia dulu pernah ngomong gini. Apa tuh? Ya kalah aja. Oh, dia sempat ngomong gitu? Sempet ngomong waktu pemilihan apa gitu. Jadi yang kalah itu bersuara, akhirnya sama RK di-skak gitu. Kalah mah kalah aja. Sekarang gantian itu, Iya. kalah mah kalah aja. Dan di sini Komisioner KPU Jakarta Utara Abi Maurullah Madugiri menuturkan saksi Ridho menolak tanda tangan formulir model D seluruh kecamatan di Jakarta Utara. Kenapa menolak gitu kan? Kalaupun emang yakin kalau menang, Ya. tapi ini menolak karena suara mereka rendah di banyak kecamatan di situ. Rendah, Teh. Jadi di daerah Tanjung Priuk, Pademangan, Panjaringan, Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading. Wih, rendah banget ya. Rendah, jadi dia ogah tanda tangan kali ya. Kirain darah doang yang rendah, suara juga kan. Jadi mereka menolak tanda tangan di semua kecamatan yang tadi lo sebutin itu. Iya. Tapi nih, di sini Abi tak mengungkapkan alasan saksi Ridho menolak teken hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tersebut. Mereka juga ngomong ada beberapa alasan. Salah satunya adalah semakin dikit warga yang dapat undangan. Undangan. Karena mereka mikirnya itu semakin dikit warga dapat undangan, semakin dikit yang dapat bansos. Tapi kalau emang daerah sono pemilihnya masyarakat
cenderung milih dia. Kalaupun nggak dapat undangan, mereka marahin dong. Iya. Ya kan? Kok gue nggak diundang? Oh, iya. Gitu kan logikanya. Harusnya begitu logikanya ya. Nah, kalau di luar logika gimana? Kalau di luar logika, Aduh, begini ngapain? itu cuma ini menekankan aja, menekankan. Iya kan logikanya gitu, Teh. Masuk akal, Teh. Iya. Lagian kan kalau emang pemilihnya rendah ya udahlah, mungkin memang karena sepi peminat gitu. Iya. Ibaratnya kayak ada tempat liburan Iya. atau mall, rame karena memang banyak isinya. Banyak isinya, produk-produknya juga bermutu. Betul, ini mah kalau RK mah ibarat mall tuh udah mau mati. Jadi udah sepi gitu, sepi peminatnya. Jadinya mau rongsok. Iya, nah makanya kita harus lihat fakta dan data nih. Wah, Nih, Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran kata Anies, lihat data, lihat fakta. dengerin tuh. Gua baca beritanya. Banyak pihak memprediksi Pilkada Jakarta akan berjalan 2 putaran. Kata siapa? Kata ini. Persentase suara yang didapat Pramono Rano ya belum mencapai 50%. Seperti diketahui mengacu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemenangan pilkada di daerah itu bisa terjadi jika pasangan calon memenuhi syarat perolehan suara 50% plus 1. Iya, plus 1 baru ya menang. Kita udah lebih dari 50%. Iya. Plus 2.000 hingga 3.000 suara. Tuh. Dan menyikapi wacana ini nih, Pak Anies Baswedan tidak berandai-andai. Oke. Apa yang terjadi ke depannya, dia meminta semua pihak menyaksikan fakta yang ada saat ini. Lagian gini Bi, kalau kata Pak Anies kan lihat data, lihat fakta. Iya. Kalau kata Suswono beda. Apa? Lihat data, lihat fakta, lihat janda. Ya. Karena kan katanya bakal dikasih lahir batinnya, Iya. bakal dikasih nafkahnya. Jangan-jangan di belakang mobilnya Pak Susono Hah? ada tulisan harta tahta janda ya. Bukan harta tahta wanita ya, tapi janda ya. Iya. Lagian ini kan ibaratnya sebuah kontestasi, pilkada itu walaupun nggak sebesar pilpres ya, ini adalah kontestasi yang patut dijaga. Betul. Termasuk jaga mulutnya Pak. Jadi menjelang kayak gini kayak udah sebulan 2 bulan pemilihan tuh harusnya makin dijaga ya kan, suaranya, kemudian apa yang dikeluarkan dari mulut. Makanya Suswono ini nggak dijaga kayaknya. Tapi kalau gua rasa nih pasangan RK sama Suswono ini pasangan yang saling melengkapi, Teh. Wih, dalam hal? Pertama, si Ridwan Kamil nggak bisa menjaga tulisannya, Iya. wakilnya nggak bisa jaga omongannya. Akhirnya yang milih nggak bisa jaga suaranya. Iya. Masih tergoda kayaknya, lebih cocok pilih yang lain deh. Iyalah pasti. Apalagi, Teh? Dan di sini RK itu yakin 2 putaran. 2 putaran. Artinya kalau dia yakin 2 putaran, dia nggak yakin kalau 1 putaran, ya kan? Iya. Kalau emang yakin 1 putaran menang, nggak usah ngomong 2 putaran dong. Yoi. Waktu kampanye lu yakin 1 putaran. Kalaupun lihat data, gampang Bi. Lihat aja data di kecamatan yang nggak ditanda tangan tadi. Lihat aja tuh datanya ya kan. Jadi buat warga Jakarta Utara ya, khususnya di mana tadi, Teh? Di Koja. Ya, Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan, Kelapa Gading, Cilincing. Tuh. Yang nonton kita berdua, komen dah. Iya. Surat suaranya hasilnya bocorin di komen ya. Coba bocorin di komen. Iya. Dan kita juga sebagai warga Jakarta maupun yang tinggal di Jakarta, itu bisa mengecek. Ini berlaku juga di luar daerah ya. Betul. Untuk hasil pilkada tuh tinggal cek aja di KPU. KPU. Di website itu jelas. Gua kemarin juga ngecek. Gua kan tinggal di, kalau gue sebutin gue digeruduk nggak nih? Jangan dong. Tinggal di daerah inilah. Oke. Pas gue cek, wah suara Pramono Rano jelas tinggi. Karena jelas ada buktinya. Jadi buat teman-teman di rumah silakan. Boleh dicek juga di website KPU begitu. Suara Mas Pram Bang Dul tinggi. Tinggi. RK juga tinggi. Apanya tuh? Nafsunya. Amarah ya Nafsu buat maksudnya. menangnya. Iya, nafsu buat menang. Kemudian ada berita ketiga, beritanya apa nih, Wi? Apalagi kalau bukan KPU tetapkan Pramono Rano raih suara terbanyak di Kepulauan Seribu. Wis. Jadi KPU di sini Kepulauan Seribu menetapkan pasangan Cagup dan Wagub nomor urut 3 Pramono Rano sebagai peraih suara terbanyak di kepulauan tersebut pada Pilkada Jakarta 2024. Di sini angkanya jelas nih, pasangan nomor urut 3 Rano Karno meraih 7.456 suara yang berasal dari 4.284 di Kepulauan Seribu Utara. Atau
3.172 di Kepulauan Seribu Selatan. Itu kata anggota KPU Kepulauan Seribu Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu. Panjang amat nih Pak. Dia kan nama divisinya. Ini makan kopi dulu nih. Oh, iya. Ada yang mesen kopi luwak soalnya. Gue kira gue luwak dikasih kopi. Jadi di sini jelas ya kan, kalau warga Kepulauan Seribu itu dia nggak mau diubah jadi Disneyland. Makanya nggak milih RK karena nggak mungkin ya kan. Kepulauan Seribu jadi Disneyland tuh kayak gimana gitu bayangannya. Ini kebanyakan imajinasi sih Bapak kayaknya. Transportasinya juga ya belum padat lah ya. Iya, emang kita mau ke Kepulauan Seribu pakai Riverway. Mengatasi kemacetan itu adalah mungkin bisa dikurangi dengan transportasi umumnya dibanyakin ya. Kan? Jangan malah bikin transportasi di sungai, itu kan harus bangun lagi ya kan. Dipikirin lagi nih kalau lewat sungai ini tersendat atau enggak gitu ya kan. Ntar lagi enak-enak lewat ada kasur nganyut. Akhirnya pindah ke kasur. Dan di sini ia mengatakan suara Pramono Rano lebih tinggi dari pasangan Cagup dan Wagub nomor urut 1 Ridwan Kamil dengan 6.578 suara. Jadi jumlah suara pasangan Ridho ini berasal dari 3.985 suara dari Kepulauan Seribu Utara dan 2.593 dari Kepulauan Seribu Selatan. Nah kalau Darmakun gue malas bacain. Iya, suaranya kayaknya susah gitu. Sementara itu pasangan calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kun Wardana meraih total 653 suara. Terdiri dari 257 suara, 257 suara di Kepulauan Seribu Utara dan 396 suara di Kepulauan Seribu Selatan. Makanya dengar-dengar kabarnya ini kemarin nih Dharma Pongrekun pas nonton TV suaranya nggak bisa full, sampai 10 doang. Karena nggak bisa sampai full gitu. Suaranya iya cuma mentok segitu, dia kan kurang kedengeran. Oh iya, kan emang suara saya kurang kedengeran.